Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi hari ini kita datang kepada Tuhan, bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan telah mati buat kita naikkan syukur kita naikkan pujian kita bagi Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya.
persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Diriku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Diriku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, hanya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagi-Mu, Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, karena perbuatan-Mu atas kehidupan kami sungguh ajaib, sungguh luar biasa Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami boleh merasakan, menikmati kebaikan-Mu. Terimalah segala pujian kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan-Mu, kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Bila segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan kita boleh kemenangan, kita boleh pengharapan. Haleluya. Hanya firman-Mu Tuhan yang menerangi kehidupan kami. Firman terangi jalanku, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Selama-lamanya ada pengharapan dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, di dalam-Mu Tuhan kami boleh mendapatkan kemenangan, setiap kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kami terus semakin hari dekat kepadamu Tuhan, kami boleh terus semakin hari semakin melekat hidup dengan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku.
mengalir air-air kehidupan pada mereka yang tinggal di lingkungan di sekitar kami, sehingga semakin banyak orang bisa melihat dan mengenal siapa Tuhan Allah kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur atasnya Bapa, dan kami ingin mengatakan, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Biasanya kurang kencang Bapak Ibu. Kalau orangnya sebanyak ini, kalau setengahnya saja, setengah yang di sini saja, kalau di asuransi atau di marketing itu biasa suaranya kencang. Apa kabar begitu ya? Luar biasa, dahsyat, yes gitu biasanya Bapak Ibu. Coba sekali lagi ya. Apa kabar? Nah, begitu ya. Suaranya agak lebih kencang, karena pagi-pagi kalau suaranya nggak kencang rasanya nggak enak Bapak Ibu Saudara ya. Baik, 3 minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara kita baru saja merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Kita percaya bahwa hari ketika Pentakosta terjadi 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, kita tahu bahwa sejak hari itu Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita. Amin. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin masih membahas tentang roh, supaya temanya masih berdekatan dengan Hari Raya Pentakosta. Tapi saya ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya ingin melihat apa pesan Rasul Paulus kepada setiap kita ketika kita bicara tentang Roh Kudus. Boleh mungkin ditampilkan slide-nya? Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membahas tentang satu tema, satu pesan Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Satu pesan yang berbunyi sangat sederhana. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Pesannya apa? Jangan padamkan roh, yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-19. Saya hapus di sana ya. Oh baik. Tapi hari ini saya ingin melihat, jangan padamkan roh ini, saya ingin melihat dari kehidupan seorang raja Israel. Siapa raja pertama Israel, Bapak Ibu Saudara? Raja Saul. Baik. Kalau kita melihat perjalanan seorang Saul, itu kita bisa baca di dalam 1 Samuel Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat itu dari 1 Samuel cukup panjang itu ya. Dari 1 Samuel 9 sampai 1 Samuel 31. Perjalanan yang cukup jauh Bapak Ibu Saudara, dari kisah seorang Saul. Kalau kita lihat, saya bisa membaginya ke dalam 3 fase kehidupan dari seorang Raja Saul. Nanti baru kemudian kita akan melihat lagi secara lebih jelas lagi. Nah yang pertama kita akan melihat bahwa kehidupan Raja Saul adalah satu kehidupan yang diawali dengan panggilannya sebagai seorang raja. Hari itu ketika Saul bangsa Israel sedang mengutarakan pesannya kepada Samuel waktu itu. Jangan kamu saja yang menjadi nabi, karena kami melihat umurmu sudah tua. Dan sebentar lagi anak-anakmu mungkin akan menggantikan engkau, tetapi anak-anak ini tidak dalam kondisi yang sama seperti engkau. Maka pilihlah seorang raja bagi kami. Itu yang menjadi kerinduan bangsa Israel pada hari itu. Lalu kemudian dari sana Samuel berdoa dan kemudian dipilihlah seorang Saul. Itu kita bisa baca ceritanya dari 1 Samuel pasal 9, 10 begitu ya. Bagaimana Saul terpilih menjadi raja. Lalu fase kedua dalam kehidupannya, ini yang akan saya perdalam nanti, yaitu di dalam 1 Samuel 13, 14, 15, 16. Nah itu cukup panjang ya, ada beberapa pasal yang ada di sana. Ini bicara tentang bagaimana seorang Saul ada di dalam fase-fase kejatuhannya. Yang tadinya dia seorang raja, kemudian dia mengalami satu proses di mana kemudian ini menjadi proses kejatuhannya. Dan kemudian ada semacam satu fase yang terpotong dari sana. Dari 1 Samuel 19 ke belakang itu kisahnya bergeser menjadi kisah seorang Raja Daud. Sampai kemudian kita melihat akhir hidup Raja Saul itu terdapat di dalam 1 Samuel pasal 31. Jadi kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, kisah Saul ini cukup panjang ya, begitu ya. Dari dia dipilih menjadi raja sampai akhir hidupnya di 1 Samuel pasal
31. Ada satu bagian yang penting sekali di dalam awal perjalanan Saul di 1 Samuel 9, yaitu ketika Samuel menuangkan buli-buli berisi minyak. Maka tertulis di dalam Alkitab, maka sejak itu berkuasalah roh Allah atas Saul, begitu ya. Nah, tapi kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua melihat lagi ke bagian yang paling penting di dalam 1 Samuel 13. Next slide. Di dalam 1 Samuel pasal 13, saya mengambil 3 terjemahan untuk mencoba melihat secara lebih jelas bagaimana sebenarnya bunyi pasal ini. Saya akan bukakan dulu. Kebetulan kalau yang sana saya nggak kelihatan Bapak Ibu, jadi saya baca dari sini saja ya. Saya bacakan dari TB1 karena saya tidak bawa TB2. Beginilah bunyi firman Tuhan, 1 Samuel pasal 13 ayat yang pertama. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Kalau kita baca secara sepintas Bapak Ibu Saudara dari TB1, kalau kita kasih pendalaman di sana, berarti kita melihat bahwa Saul ini menjadi raja kurang lebih 2 tahun begitu. Padahal dari kisah dari 1 Samuel pasal 13 sampai 1 Samuel 31 itu masih panjang Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita baca sepintas itu di sana, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Kelihatannya fasenya dikit ya Bapak Ibu Saudara, dari 1 Samuel 9 sampai 1 Samuel 31 kayaknya cuma 2 tahun begitu. Nah, mungkin kalau kita lihat dalam TB2 mungkin bunyinya sedikit beda. Boleh saya bergeser sebentar ya. Dari bunyinya begini. Saul berumur sekian tahun ketika menjadi raja. 2 tahun ia telah memerintah atas Israel. Ada bunyi di sana. Kalau tadi di dalam TB1 kita membaca 2 tahun ia memerintah atas Israel, sehingga seolah-olah Saul memerintah 2 tahun. Seolah-olah kisah dari 1 Samuel 9 sampai 1 Samuel 31 cuma 2 tahun. Tapi kalau kita lihat nuansa TB2, dia berbeda lagi bunyinya. Sekian tahun ia sudah menjadi raja. Nah, kemudian 2 tahun ia telah memerintah atas Israel. Jadi kisah 1 Samuel 13 ini adalah 2 tahun setelah Saul memerintah. Nah, kalau kita melihat ke dalam versi bahasa Ibrani di dalam Biblia Hebraika Stuttgartensis atau BHS, ini kita baca lagi bunyinya beda. Nah, saya baca yang sebelah kiri aja ya Bapak Ibu ya, karena yang kanan saya bacanya masih agak-agak kurang jago Bapak Ibu. Baik, kita baca. Ben sana Saul, sebentar saya kurang kelihatan. Ben sana Saul bemalekau usete sanim malak al Yisrael. Kalau kita persatu Bapak Ibu Saudara untuk kemudian bisa dapat gambaran begitu, apa sih yang sebenarnya dimaksudkan dalam bunyi bahasa Ibraninya. Kalau kita potong satu-satu, maka kurang lebih saya memaknainya begini. Tahun pertama Saul sudah memerintah atas Israel dan tahun kedua berjalan begitu. Sehingga kalau kita baca, pemaknaannya kurang lebih begini. 1 Samuel 9 sampai 1 Samuel pasal 12 itu adalah tahun pertama Saul memerintah atas Israel. Dan kisah dari 1 Samuel 13 sampai 1 Samuel 14 itu adalah terjadi pada tahun kedua pemerintahan Raja Saul. Nah, kalau kita memaknainya demikian, atau kita boleh mungkin mengambil makna dari TB2, sebenarnya juga masih kurang lebih masih sejalan dengan apa yang kita mau kasih garis bawah terhadap kisah ini, bahwa sebenarnya kisah pada 1 Samuel 13 ini terjadi tidak jauh dari masa ketika Samuel
memilih Saul atau mengurapi Saul menjadi raja atas Israel. Tidak jauh masanya. Antara 1 sampai 2 tahun begitu kurang lebih kalau kita bisa gambarkan begitu. Sehingga kalau dari sana, maka pertanyaan besarnya, berapa tahun Saul memerintah atas Israel sebetulnya? Nah, kalau kita mengikuti dari sejarah dari seorang Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi, Saul memerintah itu kurang lebih 42 tahun Bapak Ibu. Panjang waktunya. Ya, panjang waktunya. 18 tahun dia memerintah bersama-sama Samuel waktu Samuel masih hidup, dan sisanya itu waktu Samuel sudah mati. Apa maknanya bagi kita Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat 1 Samuel pasal 13, perikopnya adalah ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Jadi kalau kita maknai 1 Samuel 13 terjadi di tahun-tahun awal, ketika Saul habis diurapi oleh Samuel, roh Allah masih ada kepadanya dan dia masih penuh dengan roh Allah. Tapi di tahun-tahun awal itu Saul sudah menunjukkan ketidaktaatannya. Mungkin boleh kita lanjut, next slide. Ada satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara dari perjalanan 1 Samuel 13, kemudian kita baca lagi 1 Samuel 14, kemudian kita maju 1 Samuel 15, dan di 1 Samuel 16 di sana tertulis di dalam pasal 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Berarti dari awal kejadian itu kurang lebih di tahun kedua atau 2 tahun setelah Saul memerintah, begitu ya, sampai ke 1 Samuel 15 itu jaraknya mungkin ya masih kurang lebih di bawah 10 tahun begitu. Ya. Sampai kemudian di 1 Samuel 16 kemudian diberi penekanan di sana. Dan roh Tuhan undur daripada Saul. Kalau kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita coba melihat dan merekonstruksi kembali kejadiannya, berarti waktu itu Samuel mengurapi Saul. Saul penuh dengan roh Tuhan. Apa yang terjadi? Kemudian sedikit demi sedikit Saul hidup dalam ketidaktaatannya. Dan itu waktunya tidak jauh dari waktu ia diurapi. Dan kalau kita melihat berikutnya fase kehidupan Saul, kita kembali ke slide. Apa yang terjadi pada seorang Saul setelah pasal 16 itu gitu. Kita mau melihat apa yang terjadi setelahnya. Maka yang pertama kita melihat Saul tetap menjadi raja Bapak Ibu Saudara. Dia tidak berubah. Setelah roh Tuhan undur, posisi Saul tetap menjadi raja sampai jarak yang cukup jauh. Bahkan kalau menurut sejarawan, setidaknya 22 tahun Saul masih menjadi raja. Bahkan setelah roh Allah itu undur daripada Saul. Sedikit tidaknya 22 tahun dia masih berproses sebagai seorang raja. Posisinya tidak berubah. Ketika roh Allah undur, tidak serta-merta dia turun jadi pengawal. Tidak. Yang kedua, Saul tetap punya kuasa atas Israel. Kalau kita baca dalam 1 Samuel berikutnya di atas pasal 19, kita baca Saul bahkan mengerahkan pasukannya untuk menyerang Daud. Bahkan mengejar Daud sampai ke gua-gua. Bahkan sampai ke kota-kota, sampai akhirnya Daud harus pergi ke daerah Filistin. Berarti Bapak Ibu Saudara, hari itu kita bisa bayangkan, sejak 1 Samuel 16 roh Allah telah undur dari Saul. Tapi Saul tetap menjadi raja. Perannya tidak berubah.
Yang kedua, Saul tetap punya kuasa atas Israel. Tidak berubah. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa Saul tetap bisa kepenuhan Roh Allah. Dalam 1 Samuel 19 di sana Saul kepenuhan Roh Allah lalu menari-nari semalam-malaman. Sehingga kemudian banyak orang mengatakan, apakah Saul termasuk satu dari antara barisan para nabi? Kalau kita bisa buat satu gambaran kisah ini Bapak Ibu Saudara, berarti hari ketika Roh Allah undur, Saul tidak serta-merta diangkat perannya. Yang pertama, yang kedua, Saul tidak serta-merta diangkat kuasanya. Dan yang ketiga, Saul tidak serta-merta kehilangan hak istimewa untuk tetap bisa kepenuhan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tarik dari kehidupan Saul kepada kehidupan kita hari ini, maka Bapak Ibu Saudara, pada hari pencurahan Pentakosta, pada hari peringatan Pentakosta 3 minggu yang lalu, mungkin kita merasa, oh terima kasih Tuhan, Roh Allah sudah turun ke atasku sehingga aku penuh kembali oleh Roh Allah. Dan hari ini kita mungkin melihat diri kita tetap sama seperti sebelumnya. Kita tetap sebagai seorang pelayan Tuhan. Kita mungkin tetap sebagai seorang pengusaha. Kita mungkin tetap jualan di mana-mana. Kita mungkin tetap bekerja sebagai seorang guru. Kita mungkin tetap melayani di depan sebagai seorang usher, atau mungkin melayani di sini sebagai seorang singer. Tapi itu tidak menjamin bahwa Roh Kudus itu masih tetap ada pada diri setiap kita. Kalau kita melihat Saul, kurang lebih kita bisa katakan 22 tahun dia masih hidup di dalam prosesnya. Bahkan ketika Roh Allah itu sudah undur, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang terjadi di sana, apa yang Saul lakukan hari-hari itu adalah sesuatu yang dilakukannya hanya berdasarkan dirinya sendiri. Tidak ada Roh Allah di sana. Kalau kemudian kita keluarkan pertanyaan nakal ini, kira-kira kok Tuhan tidak langsung saja tarik begitu ya? Kenapa sebenarnya? Kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya ini adalah karena kasih Allah. Karena kasih Allah yang begitu besar sehingga Allah memberikan ruang untuk Saul untuk kemudian dia bisa sadar dari sana. Sehingga kemudian dia bisa kembali dipenuhi oleh Roh Allah. Sehingga kemudian dia bisa maksimal di dalam apa yang dia kerjakan, sehingga dia bisa lebih lagi di dalam perannya sebagai seorang raja atas Israel. Tapi kalau kita lihat sepertinya tidak ada perubahan kurang lebih sepanjang 22 tahun sejak Samuel tidak ada. Dan kalau kita baca 1 Samuel 13 itu bahkan terjadi di awal-awal peran Saul sebagai seorang raja. Berarti cukup lama waktu yang diberikan Tuhan di dalam kebaikannya untuk Saul bisa kembali kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Saul tidak menggunakan itu, tapi justru dia tetap berjalan dalam kemanusiaannya sendiri. Dan bukankah hal itu sama Bapak Ibu Saudara? Hari-hari ini kita mungkin tetap ada sebagai seorang pelayan Tuhan, tapi kebaikan Allah mengizinkan setiap kita untuk ada hari ini, untuk kemudian kita bisa kembali melihat, Tuhan, betulkah saya masih penuh dengan Roh Allah itu? Betulkah Roh itu masih ada di dalam diri saya? Atau jangan-jangan saya tidak sedang ada di sana? Kalau kita kembali menggali Bapak Ibu Saudara kepada pesan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 yang tadi, maka kata yang digunakan di sana adalah topnumanos penute, mes penute. Kata spenute di sini artinya memadamkan. Itu tidak sekedar memadamkan lilin Bapak Ibu, kita tiup lilin waktu ulang tahun itu ya. Kan kalau ulang tahun begitu ya, happy birthday itu, kemudian tiup lilinnya gitu. Lalu dipadamkan begini saja, gitu, mati, selesai. Tidak, memadamkan di dalam kata aslinya itu tidak bernuansa seperti itu. Nuansanya cukup luas Bapak Ibu. Memadamkan itu bisa dengan langsung, begitu bisa. Memadamkan itu pelan-pelan juga bisa. Kalau kita lihat kebakaran begitu ya, kita padamkan kan tidak bisa langsung mati Bapak Ibu. Kalau kebakarannya rumah gitu kan, ditiup juga nggak mati, gitu. Mau capek-capek kita dia juga mati gitu kan.
Ini memadamkan yang prosesnya pelan-pelan. Dan kita melihat dalam proses kehidupan Saul, kita melihat roh itu padam, bukan langsung seperti orang ulang tahun. Tetapi sedikit demi sedikit, proses demi proses, Saul sedang mematikan roh Allah yang ada di dalam dirinya. Dan dari sana kita bisa melihat kenapa pesan Rasul Paulus ini menjadi penting untuk kita semua yang ada di hari-hari ini. Kalau dulu mungkin kita tahu ada para rasul, Bapak Ibu Saudara, yang kemudian datang dan kemudian bisa tegur kita, "Hei, kamu tidak sedang ada di dalam Tuhan," seperti kisah Petrus dengan Ananias dan Safira. Yang langsung ditegur, langsung mati. No, kita hidup di era sekarang, Bapak Ibu Saudara. Era di mana mungkin peran rasul-rasul mungkin sudah tidak banyak. Kalau kita bisa melihat itu. Atau mungkin bahkan sudah tidak ada. Yang menegur kita dan kemudian mengatakan, Tuhan bicara sama saya bahwa engkau tidak sedang hidup di dalam roh. Ini bicara diri kita pribadi dengan Tuhan. Apakah betul saya sedang hidup di dalam roh, atau jangan-jangan hari demi hari, tindakan demi tindakan yang saya lakukan adalah sebuah tindakan yang sedikit demi sedikit memadamkan roh Tuhan di dalam diri kita. Pertanyaan besar di sana, bagaimana kita tahu tindakan kita sedang memadamkan roh atau tidak? Nah, kita akan melihat lagi dari kisah Saul 1 Samuel pasal 13 ini. Apa saja yang dapat memadamkan roh? Ketika kemudian Samuel menegur Saul, ini yang dikatakan Saul. Saya bacakan 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-11. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Perhatikan. Jawab Saul, "Karena aku melihat." Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini kita melihat bahwa apa yang dapat memadamkan roh yang paling utama adalah karena aku melihat. Kata Saul begitu. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan seorang Saul adalah karena Saul melihat. Dan hari ini kita bisa katakan karena aku melihat. Apa yang salah dengan aku melihat, begitu ya? Kita lihat di sana ada 3 bagian yang kemudian kita perlu lihat secara dalam, begitu ya. Yang pertama, karena Saul melihat dalam batas-batas cara Tuhan. Karena Saul melihat dalam kemampuan, membatasi Allah dalam kemampuannya. Kalau kita baca kalimat pertama itu, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Karena Saul melihat dalam kemampuannya dia, maka ketika dia melihat rakyat itu pergi, dia bertanya. Biasanya orang perang itu kan banyak orang. Kalau orangnya habis, nah terus yang perang siapa? Karena Saul melihat dengan caranya bahwa biasanya makin banyak orang makin mudah menang, sehingga kalau makin banyak yang pergi maka itu masalah, begitu. Itu yang pertama kesalahan Saul. Karena Saul melihat dan membatasi Allah dalam kemampuan manusia. Saul tidak melihat Tuhan di dalam kemampuannya sebagai Tuhan. Padahal dalam 1 Samuel 14 kita melihat bagaimana Yonatan dan pembawa senjatanya hanya berdua saja. Mereka kemudian naik ke gunung itu dan kemudian berkata, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apakah dengan banyak orang atau dengan sedikit orang, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini iman, Bapak Ibu Saudara. Ini cara pandang Tuhan yang diinginkan. Bukan cara pandang yang
manusiawi seperti Saul. Karena aku melihat rakyat itu terserak-serak. Dan kalau kita melihat dalam kerangka kita yang hidup hari-hari ini, bukankah kadang kita juga melakukan hal yang sama? Karena aku melihat Tuhan bahwa orang-orang ini sudah datang, mungkin kita sedang ada masalah keuangan. Karena saya melihat Tuhan ada banyak orang yang sudah mengganggu saya misalnya. Atau kita sedang menghadapi satu ujian. Tuhan karena harinya sudah mepet begitu ya, maka bolehlah gitu ya nyontek sedikit begitu misalnya. Karena biasanya yang lain juga nyontek gitu. Atau karena kita sebagai seorang pengusaha yang ada di marketplace, lalu kemudian kita katakan, Tuhan bolehlah sedikit sama seperti yang lain, toh yang lain juga begitu gitu. Bukankah seringkali kita melihat dalam kacamata kita alih-alih melihat dalam kacamata Allah? Yonatan memberi contoh yang luar biasa akan hal ini. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk bekerja baik dengan sedikit orang ataupun dengan banyak orang. Yang kedua, apa yang salah dari seorang Saul ketika ia melihat dalam kacamatanya? Saya lanjutkan pembacaannya. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Dalam 1 Samuel 13 ayat 11 tadi, setelah Saul melihat bangsa Israel terserak, maka lanjutannya adalah dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Artinya apa? Saul melihat dan membatasi Allah bisa bekerja hanya dalam kerangka waktu yang diinginkan oleh Saul. Saul tidak melihat waktu Allah, tapi Saul melihat waktunya sendiri. Saul tidak melihat bagaimana cara kapan Allah akan bekerja. Tidak, tapi Saul melihat bahwa ini sudah mepet, rakyat sudah pergi. Kalau semakin lama Samuel datang, semakin banyak rakyat yang pergi, bisa saja Filistin menyerang begitu. Sehingga apa yang terjadi di sini kita melihat, kita sering Bapak Ibu Saudara sama seperti Saul membatasi Allah bekerja di dalam kerangka waktu yang kita punya. Kita sering kemudian ngotot, Tuhan ini sudah waktunya, ini sudah mepet. Katakan sudah tenggat waktu pembayaran. Kita sudah ada di masa libur Bapak Ibu Saudara. Bentar lagi anak-anak sekolah gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah anak sekolah itu ada masa akhir pembayaran begitu biasanya. Sehingga kadang kemudian kita paksa Tuhan hari ini terakhir gitu. Hari ini terakhir Tuhan, bagaimana? Bapak Ibu Saudara, saya sedikit bersaksi. Saya pernah tinggal di Bali, kami sekeluarga tinggal di Bali, Bapak Ibu Saudara, saya dan orang tua. Orang tua saya hari itu kami tinggal di satu kos-kosan begitu ya. Kami berenam dalam satu kos-kosan begitu ya. Lalu kemudian suatu hari tuan rumah bilang kepada kami, Bapak Ibu semua yang ada di kos-kosan itu tolong segera pindah bulan depan. Kenapa? Karena rumah ini mau saya bongkar, mau saya bangun. Wah, kita semua kaget Bapak Ibu Saudara. Itu ada berapa kamar itu waktu itu? Saya lupa, ada berapa keluarga yang tinggal di sana. Semua sudah pindah. Waktu kurang 1 minggu dari waktu yang sudah ditentukan, saya datang kepada mama saya dan kemudian bertanya, Mama, kemana kita akan pindah? Dan mama menjawab dengan sederhana sekali. Mama sudah berdoa dan Tuhan belum tunjukkan. Lalu saya protes Bapak Ibu Saudara, ini anak SMP Bapak Ibu Saudara, yang sudah bisa mikir, Mah, kita belum packing. Ini sudah seminggu, kita belum packing. Berjalan waktu lagi Bapak Ibu Saudara, kurang 3 hari. Saya tanya Mama, aku perlu cari kerdus enggak? Enggak usah, Tuhan belum jawab gitu. Loh gimana sih Mama ini gitu ya? Saya sudah mulai bingung sama mama saya ini gak salah dah gitu.
besok mau pindah, saya tanya mama saya, "Ma, kita belum ngapa-ngapain. Packing belum, kita belum cari tempat. Kita mau tinggal di mana kita belum tahu. Besok tuan rumah sudah datang dan usir kita." Saya bilang, "Karena tuan rumah bilang mau bangun." Mama saya jawab sederhana sekali. Sekali lagi mama saya jawab apa? "Tuhan belum jawab, maka kita tidak pindah." Ini kepala saya puyeng Bapak Ibu Saudara. Saya melihat dalam kacamata saya bahwa besok harus pindah. Karena tuan rumah bilang besok mau dibangun rumahnya gitu. Dan mama saya dengan tenang jawab apa? "Tuhan belum bilang kita pindah, maka kita tidak pindah." Saya sebagai seorang anak laki-laki yang paling besar waktu itu, saya betul-betul gregetan gitu. Mama nggak salah gitu. Mama nggak salah gitu. Dan apa yang terjadi besoknya, tuan rumah datang dan kemudian bertanya kepada kami. Saya sudah deg-degan Bapak Ibu Saudara, saya sudah gemetar di sana. Lalu tuan rumah tanya, "Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk pindah?" Mama saya jawab apa? "Belum, Pak." "Oh ya sudah, Bapak Ibu boleh tinggal di sini lagi sampai nanti dapat tempat tinggal." Itu sungguh cara melihat yang luar biasa bagi saya. Karena saya melihat dengan kacamata saya dalam konteks waktu yang saya gambarkan, maka saya merasa besok sudah waktunya pindah atau hari ini sudah waktunya pindah. Tapi mama saya melihat dalam kacamata Allah bahwa kalau Tuhan belum bilang pindah, maka kita tidak usah bingung, Tuhan pasti sediakan tempatnya. Beberapa bulan kemudian baru kemudian kami cari tempat karena mama bilang Tuhan sudah tunjukkan rumah yang mana tempat kita akan tinggal, Bapak Ibu Saudara. Di sana itu pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya harus belajar melihat dalam kacamata waktunya Allah begitu. Dan yang ketiga, kalau kita kembali kepada slide, apa yang kemudian menjadi masalah dengan melihat dalam cara Saul ini tadi. Saya lanjutkan pembacaan kita. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah engkau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Yang pertama, yang kedua, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Saul melihat dalam pengetahuannya sebagai seorang manusia. Saul membatasi Allah bekerja, bahwa Allah bekerja menurut hukum-hukum dan menurut apa yang umum bagi seorang manusia. Berdasarkan apa yang diketahui oleh Saul bahwa kalau Filistin sudah tiba di sana, rakyat sudah berserak-serak dan kemudian dia belum memohon belas kasihan pada Tuhan, dan semua alasan itu semua keluar semua. Dalam pengetahuan Saul itu yang diketahuinya. Bukankah Allah kita adalah Allah yang besar, Bapak Ibu Saudara? Sehingga Allah tidak bisa dibatasi dalam pengetahuan kita saja. Kalau Tuhan dibatasi hanya dengan pengetahuan kita saja, maka pertanyaan bagi kita, benarkah Dia masih Allah bagi kita? Saya cukup sering mendengar bahwa ada yang mengatakan, Tuhan itu tidak begitu, Tuhan itu begini. Ada yang mengatakan, Tuhan kok bisa begitu, harusnya Tuhan itu begini, begitu ya. Ya kalau kita membatasi Allah bekerja, bukankah kita sedang mengkerdilkan Allah? Membatasi Allah dalam kotak kecil dan kemudian mengatakan, kalau Tuhan tidak begini berarti Dia bukan Allah. Kita Tuhannya atau Dia yang Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam cara kita, maka kita melihat ada 3 kesalahan Saul. Yang pertama, dia melihat dengan segala keadaan yang dia bayangkan. Dia membatasi Allah bekerja dalam keadaannya sebagai manusia, dalam caranya sebagai manusia. Yang kedua, dia membatasi Allah dalam waktunya. Dan yang ketiga, dia membatasi Allah dengan pengetahuannya.
Bukankah ini menjadi masalah bagi setiap kita kalau kita mencoba menarik itu ke dalam kehidupan kita sekalian? Apa yang dapat memadamkan roh, maka ketiga hal ini bisa memadamkan roh. Pertanyaannya kemudian bagi kita, lalu bagaimana supaya saya tidak memadamkan roh? Kita menuju slide berikutnya. Untuk tidak memadamkan roh, maka ini yang harus kita lakukan. Lakukanlah disiplin rohani. Dan kalau kita kembali kepada ayat yang kita ambil tadi di awal, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, maka kita melihat Rasul Paulus sebenarnya sudah membingkai itu di dalam sebuah bingkai disiplin rohani. Yang pertama, kita melihat di dalam 1 Tesalonika 5, ayatnya kebetulan gampang-gampang Bapak Ibu, pendek-pendek. Jadi harapan saya tentu adalah pelajaran tentang kehidupan Saul yang banyak ini bisa tetap kita pelajari karena ayat-ayatnya sederhana. Yang pertama 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya bersukacita kalau masalah ada di depan kita? Kalau bersukacita ketika kita dapat door prize, kemarin itu ada door prize di acara di Sati, gampang Bapak Ibu, senang kita. Apalagi yang sudah nunggu-nunggu gitu ya. Aduh, saya pengen ke tanah suci begitu ya, walaupun lagi perang gak apa-apa lah, toh tanah suci gitu ya. Jadi kita bisa nyampe sana begitu. Sehingga begitu dapat senang. Atau kita lagi pengen HP, lalu kemudian tiba-tiba ada door prize dapat HP, senang. Bersukacita sangat sederhana kalau dalam kondisi demikian. Tapi bagaimana kita harus bersukacita kalau kemudian kita tidak sedang ada dalam kondisi yang baik untuk bersukacita? Kalau masalah ada di depan kita, lalu kemudian Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Tuhan tidak salah gitu ya. Saya lagi sedih loh Tuhan gitu misalnya. Hari-hari libur ini misalnya ada di antara kita yang mungkin setelah ujian kita lihat hasilnya aduh mengecewakan. Lalu kemudian kita dengar firman Tuhan hari ini katakan bersukacitalah senantiasa. Tuhan hari ini saya lagi dimarahin orang tua loh Tuhan, ini nilai ujiannya jelek gitu. Bagaimana bersukacita? Maka Bapak Ibu Saudara, untuk bisa tetap bersukacita, satu-satunya landasan adalah bacalah kembali firman Allah. Kok baca firman Tuhan bisa sukacita, bagaimana ceritanya? Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita berisi cerita tentang banyak tokoh. Dan Alkitab kita berisi banyak kisah tentang kehebatan dan kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menolong Daniel dari gua singa ketika dia sendirian di sana, Tuhan meluputkan dia. Bukankah ini satu alasan untuk bersukacita? Bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, amin? Bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, yang sanggup menolong Yonatan dan pembawa senjatanya untuk bisa mengalahkan orang Filistin. Hanya berdua mereka bisa kalahkan satu bangsa yang besar. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Sederhana sekali. Tetaplah berdoa. Apa yang Tuhan maksudkan atau apa yang Paulus maksudkan dengan tetaplah berdoa? Sebenarnya yang diharapkan adalah bagaimana untuk kita tetap bisa menjaga relasi kita dengan Allah. Beberapa waktu yang lalu, beberapa mahasiswa datang ke rumah. Mereka ada masalah dan mereka kemudian datang kepada saya dan kemudian bertanya, "Pak, saya harus bagaimana?" Jawaban saya selalu sama. Tetaplah berdoa. Dan di sana mereka kemudian protes, "Pak, sudah berkali-kali kami datang ke sini dan jawaban Bapak selalu sama, tetaplah berdoa. Maksud Bapak bagaimana?" Lalu saya jelaskan. Berdoa adalah relasi kita dengan Allah. Berapa kali ketika kamu berdoa, kamu hanya ngomong saja sama Tuhan. Pertanyaan besarnya, pernahkah kita diam dalam doa itu dan mendengarkan, Tuhan, Engkau mau bicara apa sama saya? Bapak Ibu Saudara, hubungan itu bukan hanya sekedar satu arah. Kalau saya sama istri saya kemudian hubungannya hanya satu arah, saya doang yang ngomong, mungkin bisa-bisa dia protes satu hari nanti. Se-introvert-introvertnya istri saya, kemungkinan dia akan protes dan mengatakan, tunggu, aku juga mau ngomong, aku juga mau cerita. Itu hubungan Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana kita berdoa kepada Tuhan?
Apakah kita berdoa kepada Tuhan hanya satu arah saja? Tiap hari kita berdoa satu arah saja. Tuhan terima kasih ya Tuhan ya, sudah kasih makanan hari ini, berkati makanan ini, amin. Lalu kemudian doanya waktu malam, Tuhan terima kasih, kami sudah melaksanakan aktivitas kami, sekarang kami mau istirahat, terima kasih, amin, begitu. Atau waktu sakit, Tuhan tolong sembuhkan saya. Bukankah semuanya hanya kita kepada Tuhan? Kapan kita punya waktu untuk duduk diam dan kemudian berkata, Tuhan berbicaralah, saya siap mendengarkan. Sehingga kalau kita gali, tetaplah berdoa bukan sekedar sebuah kata-kata, Tuhan saya mau berdoa, begitu saja, bukan. Tetaplah berdoa dalam apa yang Paulus gambarkan adalah bagaimana relasi saya dengan Tuhan ini berjalan terus. Bagaimana saya bisa tetap mendengar apa yang Allah katakan. Bagaimana saya mendengar apa yang Allah katakan kalau waktu kita kemudian kita habiskan untuk hal-hal yang lain. Kalau sekarang lagi ramai di medsos tentang bagaimana scroll TikTok itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Lalu pertanyaannya, kalau kita juga scroll TikTok, ikut-ikutan scroll TikTok, bagaimana Tuhan mau bicara sama kita? Otak kita penuh dengan banyak hal. Apalagi kalau kita mendengar bagaimana kemudian berita-berita hari-hari ini. Israel perang dengan Palestina, Israel perang dengan Iran, Ukraina, Rusia masih terus berlanjut, Korea Utara lanjut lagi, wah semua lanjut perang. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendengar Tuhan mau bilang apa? Kita baru doa saja, baru duduk dan baru lipat tangan, tutup mata, yang kita bayangkan banyak hal. Yang kita bayangkan ruwet. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita mau katakan, Tuhan berbicaralah, hamba-Mu siap mendengar. Sulit Bapak Ibu Saudara. Dan bagian ketiga yang juga penting bagi setiap kita adalah dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini menjadi bagian yang penting dalam sebuah nilai praktis kita untuk bisa tetap menjaga roh itu tetap menyala. Karena di sana kita belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mengucap syukurlah senantiasa. Suatu hari Bapak Ibu Saudara, saya waktu itu lagi jualan di Tangerang. Saya naik motor bawa barang gitu ya, di belakang juga ada anak buah saya bawa barang, kita lagi jual es kalau di sini mungkin istilahnya capcin begitu ya, cappuccino cincau itu. Saya lagi jalan Bapak Ibu Saudara. Lalu ada lampu merah. Namanya orang naik motor Bapak Ibu Saudara, lampu merah berhenti kakinya turun Bapak Ibu Saudara, betul ya? Nah, biasa kaki saya turun gitu. Lalu lewat sebuah angkot di sebelah saya. Dan dia berhenti tepat di samping saya. Bapak Ibu tahu rodanya di mana? Di atas kaki saya Bapak Ibu Saudara. Krenyek gitu ya, dia nggak rasa Bapak Ibu Saudara, kan dia di atas angkot gitu. Waduh, itu rasa kaki saya mau patah Bapak Ibu Saudara. Saya teriak, saya gebuk itu kapnya itu. Aduh sakit sekali, saya bilang. Geser, ini rodanya di atas kaki saya bilang. Wah, lalu dia marah-marah tambahan. Lalu dia baru menggeserkan, tapi sambil marah gitu, sambil geser gitu. Setelah jalan, saya ingat dengan ayat ini. Mengucap syukurlah senantiasa. Lalu saya sedikit komplain Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya mengucap syukur? Kaki saya dilindes. Ini dilindes Tuhan, ini angkot ada orangnya. Saya bilang, angkot kosong aja ngelindes kaki, ini rasa. Tuhan suruh saya mengucap syukur. Tuhan bagaimana cara mengucap syukurnya gitu. Tapi saya belajar ketika kemudian berjalan terus gitu ya, sambil bengong gitu, sambil mau marah juga gak bisa marah gitu ya. Kan orangnya udah pergi. Yang saya marahin siapa? Kan gak ada lagi gitu. Saya ini sudah jengkel gitu, campur aduk gitu. Saya kemudian belajar melihat dari sudut pandang yang lain. Tuhan kasihani dia. Mungkin dia sedang mengalami hari yang buruk sehingga dia tidak bisa melihat bahwa saya sedang kelindes angkotnya dia. Sehingga dia marah-marah. Mungkin harinya sedang buruk Tuhan. Tolong Tuhan harinya supaya menjadi lebih baik. Supaya dia tidak kena masalah lagi di tempat lain-lain. Mengucap syukurlah senantiasa Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar sebuah kata yang sederhana, tetapi kata yang mengajak kita untuk melihat
Ayo, walaupun dalam masalah, ayo kita melihat dari kacamata yang lain. Supaya kita tidak lagi seperti kata Saul tadi, karena aku melihat. Tetapi alih-alih demikian, kita bisa melihat dari kacamata Allah. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mengucap syukurlah senantiasa. Bapak Ibu Saudara, kiranya pelajaran yang kita bahas dari pelajaran dari kisah Saul ini, Bapak Ibu Saudara, kiranya bisa menjadi satu pelajaran penting bagi kita semua tentang jangan padamkan roh. Pesan dari Rasul Paulus jelas, singkat, jangan padamkan roh, tapi punya makna yang begitu mendalam. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengambil waktu sejenak, untuk merenungkan kembali. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tahu apakah roh Tuhan itu hari ini. Kita baru lewat 3 minggu dari perayaan Pentakosta. Apakah hari ini roh itu masih menyala di hati Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak ada yang tahu, selain Bapak Ibu sendiri dengan Tuhan. Bapak Ibu mungkin hari ini masih sebagai pelayan Tuhan. Bapak Ibu hari ini mungkin masih ada sebagai seorang pengusaha. Bapak Ibu Saudara mungkin masih ada sebagai seorang guru dan peran-peran lain yang ada. Tapi mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, apakah ada dari tindakan saya hari ini yang adalah tindakan yang mengarah kepada memadamkan roh itu? Kalau ada, tolong ingatkan saya Tuhan. Dan ajari saya untuk melihat dalam cara Tuhan. Sehingga hari ketika Tuhan datang, saya bisa katakan, Tuhan, aku tetap setia kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dalam menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Hanya Tuhan yang bisa melihat hati setiap kita. Hanya Tuhan yang bisa menilai hati setiap kita. Karena ini bicara urusan pribadi kita dengan Allah. Izinkan Dia datang, melihat hidup kita, memberikan penilaiannya kepada kita. Oh haleluya. Ini dari awal Bapak Ibu Saudara, dan kita renungkan hari demi hari apa yang sudah kita lakukan di dalam hidup setiap kita. Apakah kita sedang melihat dalam cara kita, atau kita sedang belajar melihat dalam cara Allah? Tidak ada yang bisa katakan bahwa melihat dengan cara Allah itu gampang.
datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, melihat dalam cara Allah mungkin bukanlah sebuah hal yang mudah kami lakukan dari hari ke hari. Pesan ini mungkin sederhana, tapi ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami yang mungkin menggeser kami dari cara Allah melihat menjadi cara kami melihat. Kami mengundang Roh Kudus yang daripada Allah untuk turun di atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, untuk mengingatkan setiap kami, manakala kami sudah berjalan jauh daripada Tuhan, manakala kami sudah melihat dalam kacamata kami sendiri. Bawa kami kembali ya Tuhan. Ajari kami ya Bapa, menggunakan waktu-waktu ini, menggunakan hari-hari ini sebagai hari di mana kami melihat kebaikan-Mu, yang mana Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kembali kepadamu. Sehingga tindakan-tindakan kami bukan tindakan yang sedang memadamkan roh, tapi justru sedang menghidupkan roh itu. Dan lebih daripada itu ya Bapa, kami mohon agar kiranya tumbuh kasih di dalam hati setiap kami, sehingga kami bisa melihat saudara kami dari cara Allah memandang. Ketika kami melihat saudara kami mungkin hidup dalam kehidupan yang sedang memadamkan roh, ajari kami untuk bisa menjadi saudara seiman yang baik bagi mereka. Ajari kami untuk bisa menjadi guru yang baik bagi mereka, pendamping yang baik bagi mereka, dan terlebih sahabat yang baik bagi mereka. Dan untuk setiap pribadi kami Tuhan, apapun yang terjadi, kami boleh ada dalam kondisi kami hari-hari ini, tapi kami berdoa, optimalkan peran kami di mana Tuhan sudah tempatkan kami. Biar kiranya Roh Kudus menyertai setiap kami, sehingga semua talenta yang Tuhan anugerahkan boleh kami karyakan, boleh kami kerjakan dengan optimal, sehingga hari ketika Engkau datang yang kedua kali ya Bapa, ketika Engkau bertanya apa yang sudah Engkau lakukan, kami bisa menjawabnya, Tuhan, kami telah setia, dan lebih daripada itu kami sudah mengembangkan talenta kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur senantiasa kepadamu, karena hari ini ada oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Karena Engkau masih memberi kami kesempatan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan hari kami sepenuhnya untuk dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup setiap kami. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu.
dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-dombamu ini dari dalam tanganmu. Hamba-mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaatmu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.